lagi. Jawa Barat akan dia bikin jadi penuh dengan kemusyrikan. Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Luar biasa, Kang Deddy kembali berpidato dengan sangat hebat. Dalam pidato ini, Kang Deddy dengan lantang berani menyindir orang-orang yang selama ini merasa paling suci, merasa paling baik, namun nyatanya penuh dengan menebar kebencian, dan Kang Deddy telah menyebutnya dengan antek asing, pengkhianat, dan penghancur bangsa. Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Tidak ada anak nakal, tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangur. Budak bangur itu beda budak dengan bangur. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di hari kebangkitan nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara, saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Masya Allah. Sekolah Kebangsaan ya? Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik, Lembang. Dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi. Dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering, tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan, agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dan saya suka sekali pendekatan yang dilakukan oleh Kang Deddy dalam pemerintahannya, ialah dia coba merubah pendidikan. Sesebuah masyarakat itu hanya akan berubah apabila perubahan berlaku dalam sistem pendidikan, dan ini yang sedang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan AS mengharapkan agar Jawa Barat, anak-anak Jawa Barat ini pendidikannya menjadi luar biasa dan menjadi anak-anak yang punya nilai yang sangat tinggi buat Indonesia. Ayo kita lanjut. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada 2. Saya tidak menyebut doa. Rintihan hati, bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Betul. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Betul. Walaupun kebijakannya baik, karena beda dengan politiknya dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Dan ini setuju banget, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu, meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital, yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai,
tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software dan hardware. Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawaluya. Itulah pentingnya hati, itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan nanti. Jadi tidak usah repot lagi, ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Masya Allah, rezeki. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Aduh. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Ladang ngonten, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Sinis ya, yang banyak sekali ya hujatan diterima oleh Kang Deddy, tapi dia tuh nggak apa-apa, terus jalan karena misinya, visinya untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya anak-anak Jawa Barat. Nih, nggak usah dibilang gubernur konten, ya udah biarin, memang gue ini gubernur konten katanya, tapi penghasilannya itu luar biasa, disalurkan kembali buat masyarakat. Allahu Akbar. Semoga Kang Deddy ini dimurahkan lagi rezekinya, dilimpahkan lebih banyak rezeki, karena kita lihat sendiri kalau Kang Deddy itu kalau baginya itu terus nyata gitu. Masya Allah, barakallah. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Oh, ups, gitu. Bener nggak? Ya kan, aduh, sakitnya di sini. Gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, tuh ingai. Aduh. Siapa yang makan chili terasa ya pedasnya. Gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Betul. Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunan. Insya Allah. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30
Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Aduh, gosong ya kalau 5 tahun Dan orang-orangnya. terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh korps pasukan khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrat, ada Marinir, semuanya. ada istilahnya apa sekarang, Apa? Kopasgat. Kemudian ada infanteri, Support ada Kang cavalry, Deddy luar biasa. kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Wow. brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Keren Dan kalian semuanya. semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini, Anak-anak Masya kita yang Allah. keren-keren Ibu-ibunya ini. pasti bangga nih. Kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah. Besok kamu yang berseragam seperti mereka. Amin, Tepuk tangan amin kalian ya semuanya, Rabbal semangat. Alamin, Masya Allah. Semangat! Ini Semangat! anak-anak Jawa Barat. Oke. Yang terakhir, ini buat biro umum. Ini harus dirubah, Pak. Pertama, ini tiang bendera menghalangi gedung sate. Benderanya nanti harus digeser ke sebelah sana. Dan nanti kalau upacara tidak menghadap ke sana, tapi dari sini menghadap ke sana. Oh, ditukar Agar ya panorama kedudukannya. itunya tetap terlihat. Dan kalau di sana maka kebisingan kendaraan tidak akan terlalu mendominasi. Ini feng shui cara menata bangunan. Jadi saya dari tadi Feng shui. mandang gedung sate nggak bisa karena terpotong Ada oleh feng shui-nya nih. tiang bendera. Dan nanti bagian protokoler itu masang podium nggak lurus ke tiangnya, agak mencong-mencong dikit. Maklum Pemda masih belum pakai rasa, masih pakai DPA. Yang penting di DPA Podium juga ini. melanggar. Nah ini saya ini orang estetik dan di Estetik. Pemda ini tidak pernah ada rapat untuk merumuskan ini. Cukup WA, Pak Sekda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, besok kita lakukan ini, anak-anak bajunya ini, dan saya terima Nggak kasih usah buat rapat, PLT Dinas WA aja. Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa. Saking Berdiri takutnya. dong Kepala Dinas Pendidikan PLT. Di depan kamu pindah. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Kuryang tuh hidup di sini. Sang Silakan Kuryang. duduk depan, Pak. Aduh. Di depan Pak duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dinas Sekda Pendidikan. yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Kalau belum meluntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya Aduh. ucapkan terima kasih juga pada Kesbangpol, ini yang supporting sangat baik. Ini Masya mantan Allah. Semuanya pindah ke diberi depan. penghargaan. Nih jajaran protokoler, dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full. Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya Dodik. ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Aduh, tambah lagi nih. Saya ini urusan rasa, Bu. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf, ada terpanggil dalam jiwanya. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakaka. Mohon maaf, ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih, yang punya timbal balik. Anak saya dididik, bukan saya minta bakakak, bukan. Kakak Bukan itu saya apa, minta guys? opak tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakakak yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang Bakakak. menjadi orang hebat. Kenapa? Orang tua Itu dulu apa ya? melahirkan anak-anak hebat. Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya. Dia bawa bakakak Oh. buat gurunya. Karena Kayaknya gurunya macam telah mendidik hadiah gitu ya? anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Kami berbuat baik pada orang tuanya, tapi orang tuanya juga harus punya rasa dan punya cinta demi anak-anaknya. Saya pengalaman ibu saya dulu selalu berpuasa ketika saya punya hajat, punya lagi ujian, lagi kenaikan kelas, menghadapi kesulitan, ibu saya dan bapak saya pasti berpuasa buat saya. Saya minta ibu dan bapak, coba rajinlah berpuasa bagi anak-anaknya.
Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi anak-anaknya seperti ini, rasa orang tuanya yang harus diperbaiki. Bukan kesalahan anaknya, tetapi rasa dan cinta orang tuanya juga harus dibenahi. Hidup itu alam, Pak, interaksi. Buktinya sama tentara nurut, sama ibu nggak nurut, sama bapak nggak nurut. Nah ini, makanya untuk itu dari sekarang, mari bangun cinta negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Silih Asa, negeri Silih Asi, negeri Silih Asu, negeri Silih Pikanyaa. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kahandap teu akar. Ini saya ucapkan terima kasih seluruh pasukan. Saya ucapkan terima kasih buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pangdam 3 Silo dan seluruh jajaran. Semua terima kasih. Hari ini adalah hari bangkitnya kita. Hari ini adalah hari kemajuannya kita, dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita, tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wah, luar biasa ya. Sampurasun. Kabar terbaru untuk tanah air. Nah, tadi kita saksikan begitu lantang sekali dan begitu bersemangat sekali pidato kali ini. KDM luar biasa, dan ya dalam pidatonya juga ada dengan berani menyindir kepada orang-orang yang selama ini merasakan bahwa mereka itu terpaling benar gitu kan, tapi nyatanya penuh dengan perkataan-perkataan yang menebar kebencian gitu. Tapi apa yang dinyatakan oleh Kang Deddy itu ada benarnya, benar sekali, dan setuju sekali. Dalam kehidupan katanya, walaupun perkara dalam politik, kalau mereka itu berpaksikan politik, apa saja yang benar oleh siapa saja, yang perkara yang benar itu bisa menjadi salah, dan dalam perkara yang salah bisa menjadi benar. Itu dalam, kalau kehidupan itu berpaksikan kepada politik, itu khususkan kepada pemimpin. Dan bersetuju, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu luar biasa. Dia itu kepimpinannya itu memang lebih kepada dekat kepada masyarakat, dan suka sekali setiap pesanan yang dititipkan buat anak bangsa Indonesia secara keseluruhannya, dan khususnya buat anak-anak di Jawa Barat itu. Apa yang dilakukan oleh KDM itu merombak sistem pendidikan, merombak dan cuba untuk melahirkan semangat nasionalis buat anak-anak Indonesia di Jawa Barat ini luar biasa, dan itu mendapat sambutan yang dukungan yang luar biasa juga dari tim-timnya, dan juga dari ibu bapa yang mendukung apa yang dilakukan oleh KDM untuk membentuk sebuah masyarakat baru di Jawa Barat. Itu sesuatu yang sangat kagum sekali melihatnya, dan suka dalam setiapnya pasti ada yang dikongsikan oleh Kang Deddy, walaupun digelar oleh ramai orang sebagai gubernur konten, tapi setiap yang dikeluarkannya itu hasil daripada konten-konten yang dibuat Kang Deddy itu disalurkan kembali kepada masyarakat. Itu luar biasa kan, pemimpin yang kayak gini itu absolut banget. Dan kita doakan agar kepemimpinan ini menjadi contoh juga buat provinsi-provinsi yang lain, insya-Allah. Dan kalau menurut kalian kayak gimana apa yang dilakukan oleh KDM terhadap masyarakat ataupun pendidikan di Jawa Barat secara keseluruhannya, buat kepemimpinan di Jawa Barat, titip komen di bawah, karena juga mau mengetahui apa yang kalian rasakan melihat kepada kepemimpinan dibawa oleh KDM ini. Dan kalau ada orang Jawa Barat juga, komen apa perasaan kalian punya gubernur kayak KDM. Luar biasa. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah support As dari dulu sampai sekarang, yang masih belum lagi gabung sama As di As Ready TV. Jangan lupa untuk bantu juga subscribe itu gratis aja, geng. Ketemu lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.